Akhirnya ketika saya masuk rumah sakit, hal mengejutkan yang dikatakan dokter bahwa saya harus diamputasi, saudara. Diamputasi kaki saya karena tumor yang ada di kaki saya itu sudah membesar sekali. Jadi harus dioperasi, ya dioperasinya harus diamputasi. Jadi keterbatasanmu bukanlah penghalang suksesmu. Jadi saya berpikiran, mindset saya ubah. Saya bisa. Akhirnya seperti inilah sekarang saya. Dan pasti itu udah sekarat, tetapi ketika dioperasi, jalan operasi, tidak tahu kenapa darah itu katanya seperti adanya mengalir gitu. Saya tidak tahu darah apa itu, tetapi itulah kata dokter itulah mujizat katanya. Oke, baiklah teman-teman, pada hari ini saya akan membagikan video dari teman kita, ya, teman yang luar biasa. Banyak hal yang sudah dia lewati, banyak tantangan yang sudah dia lalui. Oke, mari kita dengarkan saja kesaksian dari teman kita ini tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Baik, terima kasih di kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Yesaya Manik. Saya asli orang Batak, tinggal di Bandung sejak kecil. Puji Tuhan, saya mempunyai hal yang luar biasa, ya, karena saya begitu banyak rintangan, tantangan yang harus saya hadapi. Pertama-tama, kesaksian yang saya alami di hari-hari ini ketika saya mengalami suatu hal musibah seperti itu, di mana ketika itu saya pernah mengalami sakit penyakit, saudara-saudara, sakit penyakit yang sangat mengerikan, yang enggak semua orang mau penyakit itu. Jadi ketika awal 2018 itu saya mengalami suatu penyakit yang bisa dibilang tumor. Nah, penyakit tumor ini terjadi karena ada benturan jatuh ketika saya praktek di daerah Majenang. Jadi di Majenang itu suatu ketika saya bermain bola, saudara. Nah, dari situlah terbentuk tumor itu. Saya nggak habis pikir kok bisa akibat jatuh bisa terjadi namanya tumor besar seperti itu. Itu di luar pikiran saya, kok Tuhan, saya diberi penyakit yang begitu tidak bisa saya lawan, yaitu penyakit tumor. Ketika di bulan Desember, kaki saya itu membengkak. Nah, membengkak sekali, bisa dibilang sangat besar sekali, kayak kaki gajah. Sedih, saudara, karena saya berpikir, kok Tuhan kasih cobaan yang begitu berat terhadap saya, sehingga saya harus mengalami penyakit yang begitu berat. Saya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa jalan, saya tidak bisa beraktivitas segalanya. Tetapi di situ saya menangis, saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok kehidupan saya seperti ini? Tetapi Tuhan selalu menjawab saya, semua ini rencana Tuhan. Penyakit saya ini yang saya alami dulu, itu rencana Tuhan. Akhirnya ketika saya masuk rumah sakit, hal mengejutkan yang dikatakan dokter bahwa saya harus diamputasi, saudara. Diamputasi kaki saya karena tumor yang ada di kaki saya itu sudah membesar sekali. Jadi harus dioperasi, ya dioperasinya harus diamputasi. Jujur mendengar hal itu, hati saya sangat hancur karena saya berpikir, bagaimana saya hidup nanti kalau saya dalam keadaan cacat seperti itu. Tetapi saya harus memutuskan di situ, apakah saya mau hidup. Kalau saya pengen hidup, kaki saya harus diamputasi. Tetapi kalau saya jangan diamputasi. Karena dokter sudah memvonis saya, saudara, bahwa hidup saya itu
1 minggu, 2 minggu lagi katanya. Itu pukulan yang sangat besar dalam kehidupan saya, karena saya berpikir kok bisa seperti ini Tuhan. Tuhan kasih cobaan yang begitu besar terhadap saya. Saya kadang menyesal, kadang memukul diri, karena saya berpikir bagaimana hidup saya ke depannya. Tetapi suatu ketika pernah saya mendengar suatu kata-kata yang luar biasa dari teman saya. Dia bilang seperti ini, katanya, cobaan yang kamu hadapi itu bisa kamu lalui, saya katanya. Yang penting kamu tetap percaya kamu bisa menghadapinya. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, baik buruk itu semua Tuhan sudah yang atur. Tuhan tahu batas kemampuanmu sampai mana. Tuhan tahu kenapa dia memberi cobaan itu kepada kamu, karena kamu bisa menghadapinya. Dan dari situlah saya muncul kekuatan kembali, walaupun kaki saya amputasi, walaupun ya berubah, tetapi dalam Tuhan. Saya tahu bahwa hidup saya bergantung pada Tuhan. Saya mulai semangat lagi untuk kembali beraktivitas meskipun dalam keadaan cacat seperti itu, tetapi saya tetap bersuka cita. Dan saya pun jujur saudara, untuk menerima hal keadaan ini sangat berat sekali. Apalagi di hari-hari ini perlu saudara ketahui bahwa mama saya yang saya cintai telah berpulang ke Bapa di surga. Jadi berat saudara yang saya hadapi. Bagaimana saya harus menjalani kehidupan saya dalam keadaan yang sakit ketika itu, dan saya harus menghadapi mama saya yang meninggal. Mama saya meninggal 4 hari yang lalu saudara. Dan saya pun jujur sangat sakit sekali untuk menerima hal itu. Bagaimana masa depan saya, mama saya sudah meninggal, kami ditinggal dalam keadaan anak-anaknya yang masih muda. Tetapi saudara, saya percaya bahwa apapun yang Tuhan beri, selagi kita tetap berjuang, Tuhan pasti beri jalan. Memang berat yang saya hadapi, yaitu saya kehilangan mama, saya kehilangan anggota tubuh saya kehilangan kepercayaan diri saya. Tetapi setelah Tuhan teguhkan saya untuk semakin bangkit dengan Tuhan itu, saya pun akhirnya mulai untuk bersekutu lagi dengan Tuhan. Pada awalnya saudara, jujur saja, ketika saya mengalami sakit penyakit tumor yang begitu ganas itu, saya itu sudah jauh dari Tuhan. Saya sudah jarang berdoa, pikiran saya sudah kemana-mana. Saya sudah berpikir bagaimana kehidupan saya kalau saya lahir sebagai orang yang cacat. Nah, tetapi dari situlah malah saya berpikir, Tuhan, saya sudah cacat begini, saya harus bergantung padamu. Saya sudah kehilangan mama saya sudah kehilangan anggota dari tubuh saya. Tetapi Tuhan, selagi saya masih hidup, saya pengen hidup saya dipakai oleh Tuhan. Saya tidak mau lagi hidup dalam dosa, saya tidak mau lagi hidup dalam kedagingan, tetapi saya mau hidup dalam Tuhan. Jadi dari situlah saya bangkit. Ini juga motivasi untuk teman-teman yang mungkin mengalami seperti saya, cacat. Saya mau bilang, jangan menyerah, tetap kuat. Ingat, selagi kita punya Tuhan, kita masih tetap kuat. Saya pun ketika saya tahu diri saya cacat, tetapi saya tetap berjuang. Saya tetap ingin masuk kuliah lagi, saya ingin tetap beraktivitas lagi. Karena saya yakin Tuhan pasti beri masa depan yang baik untuk saya. Dan itu juga kesaksian yang begitu pahit yang saya rasakan. Tetapi itulah yang boleh saya bagikan untuk saudara-saudara, bahwa itulah yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya. Terkadang apa yang kita rencanakan, yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa itu semua sudah rancangan Tuhan untuk kehidupan kita. Jujur saja saudara, ketika saya masuk rumah sakit operasi amputasi itu, tumor itu, dokter itu sudah vonis saya 98% meninggal. Karena kondisi tubuh saya sudah lemah.
Saya sudah kurus kering, darah saya sudah di dalam tubuh saya sudah tidak ada darah. Bahkan ketika saya masuk operasi untuk amputasi tumor itu, dokter pun sudah was-was. Dia sudah berpikir, kayaknya kamu nak mati saja deh. Soalnya kamu hidup kamu sudah gak ada lagi. 98% kamu pasti bakalan mati. Tetapi ketika di ruang operasi itu, ketika dokter operasi saya, terus tiba-tiba saya bermimpi, saudara, saya bermimpi. Ini kesaksian yang begitu luar biasa buat saya. Saya bermimpi bahwa saya melihat ada suatu pintu yang putih. Ketika saya pengen masuk ke dalam pintu itu, tiba-tiba ada orang yang menarik saya dari belakang. Saya kira saya sudah berada di surga, tetapi ketika saya ditarik tangan saya oleh seseorang itu, tiba-tiba saya bangun. Dan ketika saya bangun, saya lihat operasinya sudah selesai. Dan saya tanya ke dokternya, dokter, saya masih hidup. Dokter pun bilang, ya nak, ya Pak Yesaya, kamu masih hidup. Ketika kamu dioperasi, ada hal mujizat yang terjadi. Mujizat seperti apa, Pak? Jadi ketika engkau dioperasi, tiba-tiba seperti ada darahnya mengalir. Darahnya mengalir. Saya nggak tahu, karena ketika dioperasi itu katanya dokter bilang bahwa darah saya itu udah nggak ada. Dan pasti itu udah sekarat, tetapi ketika dioperasi, jalan operasi, tidak tahu kenapa darah itu katanya seperti adanya mengalir gitu. Saya tidak tahu darah apa itu, tetapi itulah katanya kata dokter itu, itulah mujizat katanya. Kamu bisa sampai hari ini ada itu karena tiba-tiba ada seperti aliran darah itu, karena darah itulah yang membuat engkau hidup sampai hari ini katanya. Oh, dan aku pun tahu, saya yakin dan percaya bahwa itu semua pekerjaan tangan Tuhan. Oleh karena itu saudara, bila saudara diberi kesempatan untuk hari ini hidup, untuk diberikan kesempatan untuk hari ini melayani Tuhan, pergunakanlah itu baik-baik. Saya belajar sesuatu dari setiap masalah kehidupan saya. Saya belajar untuk mengikhlaskan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan saya. Mungkin pahit sekali, karena saya sudah diamputasi, mama saya meninggal, saya bingung harus kemana. Tetapi kalau kita serahkan pada Tuhan, Tuhan akan beri semangat itu, saudara. Saya jujur saja, kalau tanpa Tuhan saya tidak bisa bersuka cita sampai hari ini. Tetapi karena Tuhan yang memberikan janji dalam kehidupan saya, oleh karena itu saya boleh kuat sampai hari ini. Saya jujur, saudara, bahwa berat sekali saya harus menerima mama saya meninggal. Karena mama saya meninggal dalam keadaan sakit. Saya tidak bisa apa-apa. Tetapi saya percaya bahwa mama ada di samping Bapa di surga sekarang. Amen. Sekarang saya harus tetap bangkit. Harus tetap bisa untuk hidup lagi. Menjalani seperti biasanya. Jadi buat teman-teman, buat rekan-rekan semuanya, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, bila engkau beri pada Tuhan, serahkan pada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan. Amin. Saya semakin teguh dalam doa, pujian, karena dari situlah saya mendapatkan damai sukacita sampai hari ini, saudara. Dan itulah kesaksian yang luar biasa yang saya alami. Biarlah kesaksian ini boleh memberkati kita semua. Oke, terima kasih saya untuk kesaksiannya luar biasa. Oke, teman-teman semua, ya saya ini teman saya juga, ya. Jadi waktu dia masuk rumah sakit, saya sempat dan beberapa teman sempat mengunjungi ke sana. Memang keadaannya kurus sekali dan ya kami pun khawatir dengan keadaan dia waktu itu, sangat kurus sekali. Dan memang sebagai orang percaya kami berharap ada mujizat bagi saya waktu itu, tapi dari sisi manusia kami pun tidak terlalu berharap banyak karena melihat kondisi saya itu
sangat kritis. Kakinya yang bengkak itu bisa sebesar bantal guling. Jadi Ya, sangat besar sekali waktu itu. Jadi kami ke sana ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Bandung, lalu kami berdoa bersama di sana dan ya mujizat Tuhan terjadi memang walaupun melalui operasi dan saya kakinya diamputasi. Saya kalau tidak keberatan boleh menunjukkan kakinya kepada kami, apakah boleh? boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke. Sorry. Pakai kamera. Nah, Belum kelihatan ya saya. ya. Belum. Oke. Oke, teman-teman, itu kalau bisa lihat itu kaki saya yang diamputasi. Oke, sudah ya saya. Ya. Oke, itu kaki saya yang diamputasi. Saya adalah seorang mahasiswa teologi, ya. Dia menerima panggilan Tuhan di dalam kehidupannya untuk sekolah teologi. Dia menyerahkan hidupnya untuk sekolah teologi dan dia sekolah teologi di salah satu STT yang berada di Bandung. Dan ya seperti harapan manusia pada umumnya, sebenarnya dari sisi manusia ketika kita ingin lebih dekat kepada Tuhan harusnya hidup itu akan lebih baik, cobaan itu mungkin sedikit lebih ringan, tapi ternyata tidak. Malah ketika dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan, dia pelayanan di salah satu gereja yang berada di sekitar Jawa Barat, malah dia mengalami tumor ganas, musibah itu ya. Jadi luar biasa dan harus diamputasi kakinya. Lalu belum lagi dia baru mau menata hatinya karena pasca kakinya diamputasi, mama yang dia cintai itu dipanggil Tuhan. Itu bukan perkara yang mudah, saudara-saudara. Bagi seorang anak muda, ya, yang masih muda sekali. Umurnya berapa sekarang ya saya? 21. Umur 21 tahun, ya. Dia bertekad menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi dia mengalami musibah, kakinya diamputasi. Belum lama setelah itu mamanya dipanggil pulang. Dan itu tidak menyurutkan niat Yesaya untuk sekolah teologi ya, walaupun kakinya diamputasi ya saya. Jadi rencananya akan masuk kembali untuk sekolah teologi ini? Ya, saya akan kembali lagi ke sekolah teologi lagi, Kak. Ya. Oke, akan kembali lagi ke sekolah teologi. Ya. Lanjutkan masuk semester 3 ya Yesaya ya? Iya, Kak. Oke, masuk di semester 3. Dan sorry ya saya, kalau Papa sudah dipanggil Tuhan lebih dulu ya? Papa, aku ditinggal Papa waktu kelas 1 SD ya. Oke, jadi saya ini yatim piatu, teman-teman, saudara-saudara semua. Dan ya, teman-teman bisa berpikir bagaimana dia harus mendapatkan uang untuk membiayai kuliahnya. Ya, jadi mamanya sudah tidak ada, dia sendiri dalam hal ini agak terbatas, ya. Tapi dia memiliki kerinduan untuk tetap menjadi hamba Tuhan, tetap mau menjadi pendeta. Jadi bagi para penonton semuanya, jika Anda terbeban untuk saudara kita Yesaya untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang hamba Tuhan, ya Anda bisa menghubungi Yesaya. Nanti nomor Yesaya saya akan kasih di kolom deskripsi video. Saya permisi Yesaya, saya kasih nomor WA-nya nanti di kolom deskripsi video. Nanti kalau ada teman-teman, saudara-saudara yang menonton video ini lalu tergerak untuk membantu Yesaya, silakan menghubungi Yesaya secara langsung. Ya, jadi terima kasih Yesaya. Gimana sehari-hari di situ Yesaya? Untuk makan minum, kakak atau adik yang ngurus? Karena papa mama sudah nggak ada lagi, jadi
kakak yang nanggung semuanya. Oke, ya. Jadi kakak yang harus nanggung semuanya kakaknya. Ya saya anak nomor 3, mereka 5 Ya, bersaudara ya saya ya. Dan ya. Jadi kami 5 bersaudara, cowok 4, ceweknya 1. oke, Dan adik kami yang cewek baru kelas 3 SMP, yang keempat baru kelas 2 SMA. oke. Kita doakan untuk Yesaya dan semua adik-adik dan juga kakaknya supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Ya, bukan perkara yang mudah, saudara-saudara. Kehilangan anggota tubuh, tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Ya, kehilangan orang yang dicintai, orang yang mengasuh, orang yang merawat, orang yang selalu mendedikasikan diri dan waktunya untuk merawat kita. Tapi saya sangat kuat dan dia mengatakan bahwa dia yakin bahwa papa dan mamanya sudah bersama Tuhan Yesus di surga. Aku punya satu hal kenapa aku bisa bangkit sampai hari ini. Oke, apa itu ya saya? Tolong. Jadi untuk teman-teman Tuhan ini, kenapa dalam kehidupan saya yang berat ini saya bisa bangkit dan tersenyum hari ini? Hanya satu, saya tetap berserah pada Tuhan. Nah itu. Ya. Jadi untuk teman-teman, berserah sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih kekuatan untuk kita. Oke. Pasti Tuhan beri semangat untuk kita. Jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan Tuhan karena masalah kita. Pasti Tuhan berikan jalan untuk kita. Meskipun kenyataannya harus seperti ini, tetapi Tuhan selalu sediakan yang terbaik untuk kita. Oleh itu kita harus percaya, tetap terus percaya sama Tuhan. Ya. Mengikuti Yesus keputusannya saya. Jadi meskipun berat, pergumulan yang hebat, tetapi itu sudah menjadi komitmen dan keputusan dia untuk tetap percaya atas pemeliharaan Tuhan dan tidak kecewa terhadap Tuhan walaupun kakinya diamputasi, ya. Dia tidak mempersalahkan Tuhan atas semuanya itu, tetapi dia mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat di dalam kehidupan Yesaya. Oke, sekali lagi saya ingatkan kepada semua teman-teman, saudara-saudara yang menonton video ini, jika Anda terbeban untuk menolong Yesaya, saya tinggalkan nomor WA Yesaya di kolom deskripsi video nanti. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terbeban bisa langsung menghubungi Yesaya. Sekarang mereka harus hidup yatim piatu. Yesaya sendiri hidup dengan anggota tubuh yang tidak lengkap, tetapi dia memiliki kerinduan untuk kembali melanjutkan studi teologinya, dan dia ingin menjadi seorang pendeta. Begitu Yesaya ya? Ya. Oke, luar biasa sekali Yesaya untuk kesaksiannya hari ini. Oke, mungkin mau cerita lain lagi Yesaya, bagaimana setelah operasi, setelah diamputasi maksudnya bagaimana itu? Beberapa hari kemudian baru bisa penyelesaian, bisa menerima semua itu. Oh iya. Jadi waktu selesai operasi diamputasi itu jujur aja dalam hati berontak. Ya. Berontak gitu karena kenapa berontak ya, soalnya dalam minder, kemana-mana itu minder gitu. Jadi contoh ada kalau ketemu orang nih, perasaannya itu jadi nggak pede gitu. Sama kan aktivitas terbatas juga, hanya di kasur doang gitu kan, nggak bisa kemana-mana, kesana kesini nggak bisa kemana-mana. Nah itu berontak sampai sampai malam-malam nggak bisa tidur, hanya mikirin gimana nanti saya hidup, gimana masa depan saya, terus gimana nanti mama saya, adik-adik saya. Jadi berontak lah, sampai pernah aku sampai marah-marah ke adik-adik, ke orang tua kan, sampai mukul-mukul apa gitu, karena dalam hati ini nggak bisa terima. Cuman ketika saya berpikir
kalau saya hidupnya hanya begitu-begitu saja, hanya mengeluh, hanya berontak dan gak berdoa, bahkan udah seperti mau tinggalin Tuhan, gak mau nerima keadaan ini, saya berpikir hidup saya mau majunya gimana? Saya sudah dalam keadaan gini, saya harus bisa maju. Nah itu, saya berpikir, wah, Yesaya, kamu harus bisa maju nih. Jangan kamu stuck di situ-situ aja nih. Kamu harus bisa kembali lagi kuliah. Kamu harus buktikan kepada orang-orang kalau kamu bisa jadi orang berhasil. Jadi keterbatasanmu bukanlah penghalang suksesmu. Jadi saya berpikiran, mindset saya ubah. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Akhirnya seperti inilah sekarang saya. Sekarang saya sudah sehat kembali, sudah pulih kembali dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, meskipun 4 hari yang lalu Mama sudah meninggalkan kami semua, tetapi Mama pun pesan kepada saya secara pribadi, katanya, saya harus tetap kuat, semangat, katanya. Yang penting kalau kamu percaya sama Tuhan, pasti apapun yang kamu minta, pasti Tuhan beri. Memang berat untuk menghadapi seperti perkara seperti ini, tapi ayo jalani aja, jalani aja. Karena sebesar apapun masalah kita, kalau kita hanya pikirkan saja nih di sini, itu jadi stres. Kalau kita pikirkan masalah itu, kita pikirkan terus, itu malah jadi senjata si iblis untuk hancurkan kita. Tetapi kalau kita udah bisa menerima diri kita, saya sudah menerima diri saya pun berubah untuk jadi orang yang lebih baik lagi, orang yang lebih bersemangat lagi. Bahkan saya ingin menjadi seseorang yang lebih bersemangat lagi ketika kondisi saya normal. Walaupun saya sudah cacat seperti ini, tetapi saya tetap harus bisa lebih semangat lagi untuk berjuang lagi. Karena saya percaya bahwa kehidupan kita itu ya sama dengan Tuhan gitu. Saya selagi punya Tuhan, Tuhan bersama dengan saya, menyertai saya kuat. Nah, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih saya. Oke, terima kasih untuk kesaksiannya hari ini. Sangat menguatkan saya secara pribadi juga, terberkati dengan kesaksian saya. Ya, meskipun terbatas, tetapi iman dan kasihnya kepada Kristus tetap menyala-nyala, bahkan masih ingin tetap melayani Tuhan. Oke, jadi kita yang anggota tubuhnya sempurna, jangan terlalu banyak ngeluh. Ya. Iya. Ya saya aja bisa tetap kuat dan bersyukur dalam segala keadaannya. Anggota tubuh sudah tidak lengkap, tetapi dia katakan bahwa Yesus selalu baik. Yesus selalu baik. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia mengatakan bahwa Yesus baik. Ya, sebaiknya itu juga bisa harus menjadi semboyan kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita mau tetap katakan Yesus baik setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih banyak Yesaya sekali lagi. Semoga Yesaya tetap sehat dan kerinduannya untuk kuliah lagi bisa terwujud, dan mudah-mudahan ya semua kebutuhan sehari-hari dicukupkan melalui pemeliharaan Tuhan, melalui orang-orang yang Tuhan utus bagi saya dan kakak dan juga adik-adik. Terima kasih banyak Yesaya. Sampai di sini saja kesaksian dari Yesaya, teman-teman, saudara-saudara yang menonton video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.